Halo semuanya. Jadi remaja di era sekarang tuh, wah, emang nggak gampang ya. Banyak banget pilihan, banyak banget tekanan. Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana caranya biar kita punya pegangan moral yang kuat, pakai panduan dari kebijaksanaan yang udah terbukti ribuan tahun. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan jujur ya. Pernah nggak kamu ngerasa cemas, gelisah, atau bahkan panik waktu HP lagi nggak di tangan? Walaupun cuma sebentar. Kalau iya, eits tenang, kamu nggak sendirian. Bisa jadi kamu ngalamin yang namanya nomophobia, salah satu tantangan zaman now yang bakal kita bahas. Ini dia peta perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kita mulai dari ngertiin dulu masalahnya apa, terus kita gali akarnya, cari solusinya dari ajaran Buddha, lanjut ke langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu coba, sampai akhirnya kita bisa bangun kompas moral kita sendiri. Oke, bagian pertama. Kita sering banget kan dengar istilah degradasi moral atau kemerosotan moral. Tapi, apa sih artinya itu sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari? Bentuknya kayak gimana? Yuk, kita lihat lebih dekat. Jadi, gampangnya gini, degradasi moral itu artinya kualitas perilaku kita lagi menurun. Ini kejadian pas tindakan kita, entah itu sendirian atau bareng teman-teman, udah mulai melenceng dari apa yang dianggap baik dan benar di masyarakat. Dan bentuknya tuh macam-macam, bahkan mungkin ada yang familiar banget buat kita. Mulai dari ngebully teman, nyoba-nyoba narkoba, nomofobia yang tadi kita bahas, tawuran, sampai gaya hidup yang cuma ngejar senang-senang sesaat aja. Ini semua tanda-tanda nyata tantangan moral yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita udah tahu apa masalahnya. Yuk kita gali lebih dalam lagi buat ngerti kenapa semua itu bisa terjadi. Apa sih sebenarnya akar dari semua masalah moral ini? Penyebabnya itu bisa kita bayangin kayak pohon. Ada akar di dalam diri kita, dan ada juga badai dari luar. Dari dalam, akarnya itu ya sifat-sifat kayak serakah, benci, sama kebingungan batin. Nah, dari luar, ada badai kayak kurangnya dukungan keluarga, salah pakai teknologi, sampai pengaruh teman yang nggak benar. Dua-duanya nih saling nyambung dan bikin pohon moral kita jadi goyah. Setelah kita paham masalah sama penyebabnya, sekarang saatnya kita cari solusinya. Ternyata ajaran Buddha itu nawarin semacam toolkit yang praktis dan relevan banget buat ngadepin tantangan-tantangan modern ini. Konsep intinya itu namanya Shila. Anggap aja Shila ini kayak pondasi rumah. Dia bukan sekedar daftar aturan boleh dan nggak boleh, tapi sebuah dasar yang kokoh buat semua perilaku baik kita. Mulai dari pikiran, omongan, sampai perbuatan. Nah, ini ada konsep yang keren banget, Loka Pala Dharma. Ada dua kualitas batin yang katanya tuh berfungsi kayak satpam atau penjaga dunia dari kekacauan. Penasaran nggak apa itu? Inilah dua penjaga kita, Hiri dan Otapa. Hiri itu kayak suara hati yang bisik-bisik. Jangan deh, nggak enak rasanya. Itu rasa malu dari dalam. Nah, kalau Otapa itu lebih ke kesadaran sama akibatnya. Waduh, kalau aku lakuin ini, akibatnya bisa ngerugiin orang lain dan diriku sendiri. Mereka berdua ini ibarat rem dan alarm moral di dalam diri kita. Oke, teori itu penting, tapi gimana cara kita terapin di kehidupan nyata? Yuk, sekarang kita bahas gimana caranya ngubah konsep-konsep tadi jadi tindakan yang beneran kita lakuin setiap hari. Jadi gimana caranya? Gampang, ada 3 kunci praktis. Pertama, latih terus alarm moral kita, si Hiri dan Otapa. Kedua, pilih teman-teman yang baik, yang ngedukung kita jadi lebih baik. Dalam ajaran Buddha, ini disebut Kalyana Mitra. Dan ketiga, selalu berpikir jangka panjang. Jangan sampai kesenangan sesaat hari ini ngancurin kebahagiaan kita di masa depan. Pentingnya punya teman baik, ini ditekankan banget loh di Dhammapada. Punya sahabat yang bijaksana itu bukan cuma bikin hidup jadi asik, tapi juga bikin kita lebih aman dan sadar. Mereka itu yang bantu kita ngelewatin rintangan dan tetap di jalur yang benar. Terus gimana cara kita ngelatih Hiri dan Otapa? Meditasi dan kegiatan sosial itu jawabannya. Kenapa? Soalnya meditasi itu bikin kita jadi lebih sadar sama pikiran kita. Sebelum pikiran itu jadi perbuatan. Jadi ada jeda buat mikir, tunggu dulu, ini benar nggak ya? Ini ibaratnya lagi ngelatih otot moral kita biar makin kuat. Ingat ya, sukses yang sesungguhnya itu seimbang. Nggak cukup pinter di sekolah doang, itu namanya kecerdasan intelektual atau IQ. Kita juga butuh kecerdasan spiritual dan emosional atau SQ dan EQ. Tanpa moral, kepintaran kita malah bisa jadi bahaya loh. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan satukan semua yang udah kita bahas jadi satu kerangka kerja yang kuat banget. Ini bisa jadi panduan seumur hidup buat kita dalam mengambil keputusan. Kerangka ini sebenarnya adalah cara memecahkan masalah yang udah klasik banget dari ajaran Buddha, 4 kebenaran mulia. Logis banget loh. Pertama, kita akui dulu kalau ada masalah.
Kedua, kita cari tahu penyebabnya apa. Ketiga, kita harus yakin kalau ada solusinya. Dan keempat, ya kita jalani solusinya pakai semua cara praktis yang udah kita bahas tadi. Selain itu, ada 3 mantra pengingat yang kuat banget. Pertama, anicca. Ingat ya, rasa seneng dari perbuatan buruk itu cuma sementara, pasti lewat. Kedua, dukkha. Sadari kalau di ujungnya perbuatan itu cuma bakal bawa masalah atau penderitaan. Ngerti 2 hal ini aja udah cukup banget buat bikin kita milih jalan yang lebih baik. Pada akhirnya, semua ini intinya cuma satu ajakan yang sederhana tapi kuat banget. Yuk, kita jadi remaja yang bermoral. Ini bukan soal jadi orang yang sempurna tanpa celah, tapi tentang usaha kita setiap hari buat milih jadi versi diri kita yang lebih baik, yang bermanfaat buat diri sendiri dan juga orang lain. Jadi sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini langsung buat kamu. Setelah dengerin semua ini, apa satu langkah paling kecil yang bakal kamu ambil hari ini juga, buat mulai ngebangun atau nguatin kompas moral kamu? Jawabannya ada di diri kamu sendiri.